Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle Priscilla Jovanka. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara menulis makalah ataupun karya tulis dengan baik dan juga benar melalui Microsoft Word. Dan menurut saya ini pembahasan yang penting, jadi ikutin terus ya step by stepnya. Nah, di sini saya sudah membuat contoh makalahnya. Bisa dilihat seperti ini. Untuk langkah pertama yaitu membuat cover page. Untuk membuat cover page ini, di menu insert dan pilih cover page. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa scroll dari atas ke bawah. Ada banyak sekali pilihannya. Dan di sini saya menggunakan contoh yang konservatif. Nah, di sini terdapat nama instalasi. Saya mengetiknya Institut Teknologi Sumatera. Lalu ada title dan juga subtitle. Selanjutnya, pada halaman kedua itu setelah cover page terdapat kata pengantar. Selanjutnya, kita ingin membuat header. Kita ke menu insert dan pilih header. Di sini terdapat banyak tampilan header. Kita bisa scroll ke bawah, atau kita juga bisa klik 2 kali pada bagian atas seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan yang ini, yaitu austere. Hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, di sini terdapat title-nya. Di sini saya menulisnya agility dan juga terdapat tanggal. Nah, pada kata pengantar ini menggunakan heading 1. Lalu tinggal diatur saja font size-nya atau fontnya. Lalu berikutnya kita tinggal blok isi dari kata pengantar. Nah, di sini posisinya masih belum heading ya. Nah, kita pilih heading 2. Lalu kita atur fontnya, kita bikin Times New Roman. Lalu kita bisa edit di paragraf untuk line spacingnya. Ya, seperti ini. Ini juga dibikin 0. Lalu kita klik OK. Kemudian kita bisa atur warnanya dan kita matikan boldnya. Selanjutnya kita bisa mengatur footernya dengan ke menu insert dan kita pilih footer. Di sini terdapat banyak tampilan untuk footer. Kita bisa scroll ke bawah dan di sini saya menggunakan ini. Nah, di sini kita bisa menulis contoh teksnya. Di sini saya akan menulis agility. Untuk mengedit page-nya lagi, kita tinggal klik 2 kali dan seperti ini. Nah, di sini terdapat bab 1 pendahuluan yang sudah di heading. Lalu kita blok dan kita pilih heading 1 seperti ini. Kita juga bisa mengeditnya untuk ukuran font size dan juga fontnya. Lalu pada latar belakang juga dipilih heading 2. Nah, di sini terdapat rumusan masalah dengan penomoran 1.2. Lalu ada isinya dengan 121, 122, 123, dan 124. Lalu kita tinggal blok semua bagian. Kita pilih heading 2 dan pada menu home kita pilih ini multi level list yang terdapat pada bagian paragraf. Hasilnya akan seperti ini dan di sini terdapat bermacam-macam bentukannya. Kita tinggal scroll saja ke bawah dan saya menggunakan yang ini. Nah, di sini terdapat level 1, level 2, 3 dan seterusnya. Lalu untuk mengubahnya kita bisa klik change list level dan di sini ada bentukannya seperti ini. Kita tinggal pilih mau menggunakan untuk keperluannya yang mana. Lalu jika kita ingin mengubah angkanya seperti ini 121, 122 mengikuti yang rumusan masalah dengan penomoran 1.2, kita tinggal pilih define new multi-level list. Tampilannya akan seperti ini. Kita tinggal pilih di sini ada penomorannya. Sesuai dengan keperluan kita, kita ingin menggunakan nomor berapa, kita tinggal edit. Pastikan penempatannya itu sebelum koma. Lalu di sini saya mengedit angkanya sesuai dengan angka yang saya perlukan. Dan selanjutnya pada bagian berikut di bawahnya, kita tinggal pilih 1, 2, 3 ini
penempatannya secara berurut. Jadi hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu membuat footnote. Yang dimaksud dengan footnote ini adalah catatan yang diberikan di bagian bawah halaman yang merujuk ke bagian kata ataupun kalimat maupun objek gambar dalam halaman tersebut. Misalkan di sini terdapat kata endomorph. Nah, mungkin banyak yang nggak tahu endomorph. Jadi kita bisa menambahkan makna dari endomorph ini melalui footnote dengan cara kita searching. Lalu di sini sudah terdapat arti endomorph. Kita tinggal paste saja sesuai dengan kalimat yang kita perlu. Seperti ini. Lalu kita copy dan kembali ke Microsoft Word. Lalu kita ke menu Reference dan kita pilih footnote. Selanjutnya kita paste hasil dari pencarian tadi dan akan hasilnya seperti ini. Lalu kita bisa mengedit pada bagian menu footnote, ada bagian panah ke bawah. Kita klik dan akan muncul seperti ini. Terdapat footnote dan juga endnote beserta number formatnya. Di sini untuk footnote menggunakan angka 1, 2, 3. Lalu terdapat bagian lainnya. Jika kita sudah melakukan pengeditan, kita klik insert. Selanjutnya yaitu membuat endnote. Nah, pengertian dari endnote ini yaitu catatan yang nantinya akan berada di bagian akhir dokumen, sama seperti footnote, yaitu merujuk pada bagian kata maupun kalimat atau objek gambar dari halaman tersebut. Bedanya kalau footnote itu di bagian akhir halaman, namun kalau endnote ini di bagian akhir dokumen. Tadi dalam halaman tersebut terdapat kalimat fungsi kognitif dan di sini kita bisa searching, kemudian kita copy, lalu kembali ke Microsoft Word, kemudian kita paste dan hasilnya akan seperti ini. Kalau footnote tadi di bagian akhir halaman, namun kalau endnote itu di bagian akhir dokumen. Selanjutnya yaitu membuat citasi yang merupakan bentuk pengakuan gagasan karya tulis orang lain dengan kita itu menuliskannya sebagai rujukan pada karya tulis kita. Dan juga melalui citasi ini kita bisa mengurangi plagiarisme atau pembajakan karya tulis dan juga bentuk apresiasi terhadap penulis yang telah kita buat dalam karya tulis kita. Klik menu reference, kemudian pilih insert citation, dan di sini kita ambil contoh seperti ini. Terdapat pilihan-pilihan citasinya ditempatkan pada sebelum titik ya. Di sini ada titik. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini, menandakan sudah disitasi. Selanjutnya di sini kita bisa mengcopy nama dari jurnalnya, kita paste. Kemudian di sini ada 2 author ya. Maka kita bisa untuk menambahkan author satu lagi dengan cara di bagian edit kita klik, kemudian lalu kita tambahkan nama belakangnya, nama depan seperti ini, dan kita masukkan tahunnya. Begitupun dengan citasi yang lainnya. Selanjutnya yaitu membuat bibliografi atau biasa disebut dengan daftar pustaka, dan banyak juga bentuknya. Ada IEEE, Chicago, EPA, MLA, dan lainnya. Letakkan kursor di halaman terakhir karena daftar pustaka itu terletak di halaman terakhir. Sebelumnya kita pilih heading dulu ya. Ini dalam keadaan heading. Kemudian kita ke menu reference dan kita pilih bibliografi. Kita pilih mana yang ingin kita gunakan sebagai daftar isi. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian jika kita ingin mengedit, kita klik
manage source. Kemudian misalkan ada yang ingin kita delete, kita tinggal klik saja, lalu kita pilih delete. Kita delete, maka ini nanti hasilnya akan hilang juga. Lalu kita update, lalu tinggal diedit. Di sini saya sudah membuat contoh bibliografinya. Cara melakukannya sama seperti saat melakukan citasi tadi. Selanjutnya, membuat daftar isi atau table of content. Kita klik menu reference, lalu pilih table of content dan kita pilih. Kemudian kita pilih mana yang ingin kita gunakan, seperti ini. Kemudian kita tinggal mengeditnya saja, mana yang ingin kita delete. Selanjutnya, table of content ini akan diganti dengan daftar isi. Lalu kita tinggal blok. Kemudian kita edit di menu font dan kita pilih uppercase. Maka tiap huruf akan caps lock. Selanjutnya, jika kita ingin mengupdate, kita tinggal pilih update table. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih di antara dua pilihan ini. Di sini saya pilih yang pertama, lalu klik OK. Selanjutnya yaitu page numbering yang merupakan fasilitas dalam Microsoft Word untuk memberikan nomor halaman secara otomatis. Pertama dilakukan yaitu kita ke menu insert dan pilih page numbering. Lalu kita di sini bisa memilih mana yang ingin kita gunakan. Ada banyak pilihan. Di sini saya memilih ini dan tampilannya akan berubah seperti ini pada setiap halaman. Selanjutnya, jika ingin mengedit, kita ke menu insert dan pilih page numbering, lalu pilih format dan di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya memilih angka Romawi.